Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Bang, yang oposisi jadinya siapa aja nih? Di sistem pemerintahan kita kan nggak ada oposisi, bro. Ya, abang. Tahu lah, bang. Maksudnya dalam tanda petik, bang. PKS sudah deklarasi tuh mau konsisten di oposisi. Gimana tuh, bang, analisa ala warung kopinya? Mantap ini partai. Menang banyak tuh. Menang apanya tuh, bang? Pertama, dapat simpati rakyat yang kemarin pilih Prabowo. Bludak tuh pasti. Kesan yang tercipta bakal dianggap partai yang istiqomah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Suaranya bakal lebih didengar publik. Soalnya kan udah kebukti punya komitmen yang tinggi. Ini yang diharapin sama rakyat. 68 juta pemilih Prabowo bisa jadi mayoritasnya bakal milih PKS. Bisa jadi ya. Kalau bisa jadi artinya bisa nggak jadi juga. Namanya juga politik, bisa berubah sesuai perkembangan akhir situasi politiknya. Tapi kalau kita pakai nalar warung kopi, PKS trennya emang terus naik. Rasa-rasanya abang dari dulu selalu bagus-bagusin PKS. Jangan-jangan sebenarnya abang kader PKS ya? Enggak, saya bukan kader PKS, saya non-partisan. Tapi saya tahu persis, di PKS ini banyak orang baik dan benar. Jadinya pengelolaan partainya juga relatif benar. Relatif ya. PAN juga katanya pilih jadi oposisi, bang. Iya, katanya begitu. Suara Pak Amin mungkin lebih didengar ya. Tapi kita juga semua tahu lah. PAN kan agak abu-abu. Bisa ke sana, bisa ke sini. Bukannya semua partai juga kayak gitu ya, bang? Iya sih, cenderung kayak begitu. Partai dibikin kan tujuannya jelas. Sebagai alat buat ngeraih kekuasaan. Kalau udah dapat kekuasaan itu, ya dipakai sebagai alat lagi. Buat memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, dan kepentingan bangsa. Jadi perjuangan pertamanya buat anggotanya dulu ya, bang? Ya iyalah. Gimana mau berjuang buat masyarakat kalau dirinya sendiri masih harus diperjuangkan? Perjuangkan kepentingan sendiri sambil perjuangkan kepentingan masyarakat, itu idealnya. Untuk kepentingan itu jadinya ada kemungkinan pergeseran koalisi ya, bang? Ya, memilih mana kawan, mana lawan agar perjuangannya efektif. Tapi nanti di lain waktu bisa berubah. Yang lawan bisa jadi kawan, yang kawan bisa jadi lawan. Tergantung ke persepsi berjuang dengan siapa yang akan efektif nantinya. Begitu ya, bang. Makanya ada pepatah, nggak ada kawan dan lawan abadi dalam politik. Yang ada kepentingan abadi. Pasien pendukungnya dong, bang. Di bawah orang-orang saling berantem dan keterusan sampai sekarang. Yang di atas udah pada pelukan. Dan bagi-bagi kue kekuasaan. Persis, bang. Majalah Tempo juga mengangkat judul itu. Jadi buat para pendukungnya mesti bersikap gimana, bang? Ganti mindset. Diingat-ingat pepatah yang tadi. Ke depan, jangan lagi terlalu larut di urusan dukung-mendukung politikus, bro. Cukup sekedarnya aja. Dukungan mesti lebih ke nilai-nilai perjuangannya. Yang lebih pro rakyat banyak. Jangan mengkultuskan orangnya. Jadi sekarang abang udah nggak pro Prabowo lagi dong? Lah, kok pertanyaannya jadi ke situ? Ya itu, dari penjelasan abang yang sebelumnya. Nggak ada kalimat saya yang bilang saya udah nggak pro Prabowo lagi. Kalau gitu berarti abang masih pro Prabowo. Kamu ini, gini bro, saya ulangi ya. Jadiin momen Pilpres dan pasca Pilpres ini sebagai pelajaran berharga buat masyarakat banyak. Buat kita-kita, buat para rakyat pendukungnya. Jangan terlalu pakai hati di urusan mendukung-mendukung. Sekedarnya aja lah. Toh urusan kita juga udah banyak kan. Abang nih kayaknya udah ketularan politikus. Saya nanya apa, jawabnya kemana? Ya, udah ketularan kali ya. Jadi abang masih pro Prabowo atau udah enggak? Kalau bicaranya pakai hati, inginnya saya masih pro Prabowo. Dan kok saya juga masih percaya dan yakin kalau Prabowo berpegang teguh ke komitmennya yang ingin mensejahterakan rakyat dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Meskipun Gerindra jadi masuk kabinet? Iya. Kalau kita menaruh hormat ke orang, tentu yang dikedepankan itu prasangka baik, bro. Logikanya kan begitu. Dilanjutin sama minta penjelasan, minta konfirmasi, tabayun.
Karena pasti ada sebab yang mendahului aksi. Prasangka baiknya apa, Bang? Ini mah pendapat pribadi ya. Bisa jadi Prabowo menimbang dengan masuk kabinet, maka upayanya mensejahterakan rakyat dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak justru jadi lebih realistis buat diwujudin ketimbang berada di luar pemerintahan. Kalau ternyata nggak jadi masuk kabinet, gimana, Bang? Iya bagus juga. Gabung sama PKS dan Rocky Gerung. Jadi pihak penyeimbang yang ngontrol agar program-program pemerintah yang pro rakyat benar-benar bisa direalisasikan. Jadi ya sama baiknya lah. Nah, muncul nama Rocky Gerung. Kenapa orang ini dimunculin, Bang? Dia kan parlemen jalanan, oposisi medsos. Itu dia. Rocky Gerung mewakili saya yang posisinya juga sebagai parlemen jalanan, sebagai oposisi medsos. Memang perlu ada ya, Bang, orang-orang kayak Abang dan Rocky Gerung? Beda kelas bro. Jangan disamain saya sama Rocky Gerung. Dia orang pinter, saya orang dungu. Jadi orang dungu harus diwakili sama orang pinter. Tapi gini, partai politik itu mau gimana pun kritisnya, dia tetaplah sebuah organisasi yang kendalinya nggak hanya di satu orang. Mestinya ya. Jadi pertimbangannya harus mateng saat perwakilan partai bicara ke publik. Beda sama Rocky Gerung yang mengatasnamakan dirinya sendiri. Ya dia bisa lepas nyampein kritikannya. Jadi orang partai, apalagi penguasa, mestinya juga bisa lebih nerima suara-suara individu. Jangan dibungkam. Toh cuma satu orang. Cuma satu orang, tapi pengaruhnya bisa ngelebihin organisasi, Bang. Iya emang sih. Tapi gimana pun, kritikan itu sebenarnya anugerah loh. Oh, bisa jadi anugerah, Bang? Iyalah. Gak keluar biaya dan tenaga, tapi dapat masukan berharga. Harusnya penguasa itu senang dikritik. Bilang makasih gitu. Jangan dibungkam, apalagi dijerat sama undang-undang ITE. Nggak akan maju demokrasi kita kalau gini caranya, bro. Tapi kan, Bang, kritik itu harus disampaikan dengan cara yang baik, cara yang enak, cara yang bisa bikin si penerima kritiknya gak ngerasa dipojokin, apalagi didungu-dunguin. Siapa yang ngarusin kayak gitu? Saya, Bang, barusan. Rasul pernah bilang ke sahabatnya, bicaralah dengan bahasa kaumnya. Maksudnya gimana tuh, Bang? Ya, kalau dalam konteks ini ya, kita harus lihat siapa yang kita ajak bicara. Kalau orangnya sekiranya kita ngomong dengan lemah lembut, dia bakal bisa dengar, dia bisa nerima, dia bisa sadar dengan kondisinya, ya sampaikanlah dengan cara lemah lembut. Tapi kalau udah dicoba dengan cara yang lemah lembut misalnya, dianya malah keenakan, makin nggak sadar diri dengan kelemahannya atau kekurangannya, ya mesti dicari cara lain. Mungkin dengan cara yang agak keras, atau malah sangat keras. Nah, dan di sisi lain, kita juga baiknya sadar kalau kebinekaan di Indonesia ini ya suatu keniscayaan. Beda bahasa, beda gaya berbahasa, beda cara menyampaikan sesuatu, ya itu mah biasa. Gaya orang Sunda bicara sama orang Batak misalnya, kan jelas beda jauh. Jadi, terima aja itu kritikan. Kalau kritikannya pahit, anggap aja obat pil pahit. Yang bisa nyembuhin, yang bisa benerin perilakunya. Kalau ternyata nggak ngerasa kayak gitu, mudah juga sebenarnya. Tinggal tunjukin aja dengan perilaku, dengan sikap, dengan kebijakan bahwa semua itu pro rakyat. Tinggal tunjukin aja ke masyarakat, ke rakyat Indonesia bahwa kalian para penguasa sudah bikin program yang baik buat rakyat dan dijalankan itu dengan benar. Ujungnya kan bukti ya. Tinggal kita lihat nanti rakyat merasa menjadi lebih baik atau tidak. Gitu aja.